Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar dengan muatan pelajaran IPA, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak sekalian, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari pada pembelajaran pertama kali ini. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, burung takur dahan. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Perhatikan, ada sekumpulan gambar hewan di sini. Oke, kemudian tugasmu adalah mengelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Oke, ini nanti tugas kalian. Setelah akhir pembelajaran ini, tugas kalian harus diserahkan kepada Pak Guru melalui Google Classroom. Oke, bacalah teks berikut dengan seksama. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan hewan. Pertama, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Yang kedua, berkembangbiakan dengan cara vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya, sapi, kucing, dan gajah. Yang ketiga adalah ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Jawabannya ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang, pada saat mengeluarkan anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang di telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram berikut dengan menambahkan contoh hewan lain
kerjakanlah di buku tulismu. Nah, ya, kamu cari contoh hewan lain yang berkembang biak secara ovipar, dan vivipar. Ayo membaca. Anak-anakku, kalian simak baik-baik bacaan di sini. Ya, kalian dengarkan Pak Guru, kemudian kalian sambil mendengarkan membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Negara pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand
menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke, sekarang anak-anakku, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengar gurumu membaca teks laporan dan mencatat faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh gurumu. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Nah, tugas ini nanti akan Pak Guru berikan melalui Google Classroom pada topik tugas. Oke, sekarang anak-anakku, coba kita renungkan. Apa sajakah yang telah kamu pelajari dari kegiatan menyimak video pembelajaran hari ini? Coba tuliskan sebagai laporan kegiatanmu. Ya, kamu tuliskan 3 saja apa yang sudah kamu pelajari di sini. Kemudian, apa yang sudah kamu pahami? Jelaskan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Kemudian, adakah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut? Jelaskan. Nah, sekarang kamu bekerja sama dengan orang tuamu. Nah, kamu amati hewan yang ada di sekitarmu, catatlah fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatanmu. Selain itu, cari tahu bagaimana interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan tersebut dengan manusia di sekitarnya. Ya, kemudian diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tuamu. Kemudian, tuliskan hasil diskusi bersama orang tuamu. Kemudian, tunjukkan pada gurumu pada kegiatan berikutnya. Oke, anak-anakku, pembelajaran pertama subtema 2 ini ya sudah berakhir. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.